Oke, baik. Ya, baik pemirsa, diskusi kami lanjutkan kembali dan Pak Harso sepertinya habis ini harus terbang ke Freeport ya Pak ya. Untuk melakukan renegosiasi biar 40% atau 50%. Pak, ada yang bisa diberikan nggak catatan? Artinya begini, kita butuh win-win solution. Pemerintah mewakili rakyat, termasuk suara Pak Rudi dan teman-teman tadi itu bisa terakomodir, tapi jangan sampai investasi itu kabur dari Republik kita. Itu tentu tidak. Pasti investasi itu red carpet lah buat mereka. Tapi juga kita punya kepentingan nasional juga kita utamakan saya kira. Jadi itulah posisi win-winnya kan. Nah memang kalau mau dihitung dari sisi economic wise, jadi tidak hanya dilihat dari sisi financial IRR, tetapi juga harus dihitung dari sisi economic IRR-nya. Ya kan, kalau cuma fear-nya aja itu, maka orang akan hanya melihat dari sisi berapa yang dia keluarin dan berapa dan seterusnya. Itu boleh saja sebagai investor. Tetapi kita sebagai pemerintah harus melihatnya itu jauh lebih besar dari itu. Kehadiran Freeport di sana, kemudian bagaimana dengan derivasinya, kemudian bagaimana dengan tailingnya, bagaimana dengan semua yang kemungkinan-kemungkinan itu masih ada gitu kan. Dan kalau itu bisa disatukan di sana, kemudian infrastruktur untuk pengembangan ini disediakan oleh pemerintah, ya termasuk pemerintah daerah mau untuk investasi infrastruktur mengadakan misalnya listrik dan itu dibeli kan ada off takernya, itu kan jelas. Jadi area terintegrasi ya Pak ya? Iya, jadi itu menjadi pusat pertumbuhan baru dan punya implikasi yang sangat luas. Saya kira itu jauh lebih punya manfaat. Oke, baik. Saya mohon maaf ini. Ya, Pak Arso harus terbang ke Freeport ya. Sampai ketemu lagi Pak Arso ya. Pak Marpong tetap bersama kami ya. Kita lanjutkan. Selamat jalan Pak Arso dan saya akan terima telepon dari pemirsa. Ya, sampai ketemu lagi. Selamat malam Pak Arso. Dan pemirsa silakan Anda bergabung bersama kami melalui line telepon. Sudah ada pemirsa yang bergabung? Selamat malam dengan Pak Marsono dari Jombang. Pak Marsono silakan ada pertanyaan atau komentar Pak? Ya, kelihatannya masalah Freeport ini salah dari awalnya, Pak. Kenapa begitu, Pak? Jangan sama-sama pertambangannya, kenapa kok kontraknya lain dengan minyak? Itu kelihatannya orang kita itu senang bisa ngelabui orang kita sendiri. Kalau dengan orang luar tidak berdaya. Iya. Itu. Apa yang bisa Anda usulkan, Pak Marsono, kepada pemerintah? Ya, mestinya harus stop aja itu Freeport itu. Kenapa, Dam? Jadi nggak usah kerjasama lagi begitu? Iya, kita kan bisa nambang sendiri. Iya. Seperti Cina itu. Itu aja. Baik. Pak Marsono terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk. Selamat malam. Makasih. Ya, silakan pemirsa Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan komentar atau pertanyaan melalui nomor telepon atau SMS atau akun sosial media yang tertayang di layar televisi Anda. Oke, Pak Marpaung, tinggal kita berdua. Ada satu hal yang sebenarnya mau saya diskusikan dengan Pak Soeharso, tapi ini kan menyangkut soal smelter. Sepertinya Anda punya perspektif yang berbeda terhadap posisi smelter itu tidak harus di Papua kah atau kenapa di Gresik begitu? Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, tidak selalu harus kita menggunakan bahasa dan perspektif politik, gitu kan. Jadi juga kita harus juga menjembatani bahwa ada juga bahasa lain, bahasa ekonomi dan finansial, gitu kan. Jadi di dalam kegiatan smelter ini itu ada beberapa infrastruktur harus mereka biayai, ya, seperti power plant, gitu. Nah, ini gede ya, Pak ya? Di dalam industri-industri pertambangan sekarang seperti smelter nikel gitu kan, sebetulnya penyedia dana itu selalu ngeluh. Kenapa kami nggak hanya membiayai tambang saja dan smelter? Yang lain-lainnya kami juga. Kenapa pelabuhan, jalan, stockpile dan power plant itu? Aja jadi wali kota di situ ya? Iya, kira-kira begitu kan. Nah, kalau ini di daerah lain seperti yang diwacanakan sekarang di Gresik, ini beberapa infrastruktur sudah tersedia kan gitu kan. Dari sisi bisnis atau investasi? Dari sisi investasi itu akan mengurangi investasi. Ya, saya pun yang bukan pengusaha kalau melihat itu pasti akan memilih itu, Pak. Itu. Dan kemudian kan pinjaman ini kan. Ya kan, pinjaman dari bank ini kan, konsorsium bank kan. Konsorsium. Nah, kalau semua dibiayai, ya kan, payback-nya kan bisa panjang sekali. Payback periodnya. Payback periodnya panjang sekali. Bukannya bank untung, Pak, kalau begitu? Payback periodnya panjang sekali kan bisa tukar-tukar ganti-ganti peraturan. Itu yang mereka was-was kan. Yang disebut dengan
country risk kan gitu kan. Ya, kan? Tidak ada yang bisa menjamin soal itu. Tidak ada. Mungkin kalau di sini ganti lagi peraturan 5 tahun, ganti begitu ganti lagi ini gitu. Nah, emang negara lain bisa menjamin seperti itu Pak soal regulasi? Ada beberapa negara yang dia konsisten itu. Jadi begitu ini relatif aman. Kan gitu kan. Ini persoalannya politik di negeri kita ini selalu jadi panglima di mana-mana Pak. Saya tidak berani mengatakan itu. Tapi de facto kira-kira nggak usah dijawab itu, anggap aja sebagai. Nah, jadi kembali ke yang tadi itu ya. Kalau smelternya di Gersik, ya investasinya akan turun rendah. Nah, hitung-hitungan ke profitnya bisa akan masuk. Artinya, gitu kan. Tapi saya bukan berarti juga harus harga mati di Gersik. Boleh di Papua karena juga memang benar kita harus menumbuhkan new economic growth area, gitu kan. Ya kan. Tapi yang tadi itu selain investasi, dia juga menghasilkan sulfur H2SO4. Ini sangat keras. Ini dikemanakan sulfur ini? Dikemanakan. Nah, kalau ini di Gersik, petrokimia bisa menampung karena dia bisa membuat pupuk sulfat. Kemudian ada sludge gitu kan. Bangun pabrik pupuk dong di Papua, Pak. Nah, itulah dia. Tapi kan apakah itu juga nanti akan bebannya Freeport? Ya, harusnya begini. Harusnya ini dikomunikasikan adalah pemerintah, dalam hal ini Presiden yang dulu pernah menjanjikan akan melihat kembali kontrak dengan Freeport, termasuk kalau itu bagian dari kebutuhan investasi, harusnya kan ada integrated area di sana. Bisa saja kan pemerintah membangun pabrik pupuk misalnya. Kita tanyakan aja, MP3 itu kemana? Program MP3 itu. Saya sudah lupa Pak, itu zaman Pak SBY kencang sekali itu dibahas. kemana itu sekarang? Kan? Itu yang dipertanyakan. Kan? MP3I masuk kan itu? Itu koridor terakhir, koridor 7 apa itu? Iya, itu. Papua itu. Iya, Papua dan apa itu. Kemana? Kan gitu. Kalau itu ada, saya kira investor akan datang. Ya kan? Menurut Anda kalau misalnya bargaining position dari pemerintah lemah, tidak akan terjadi negosiasi? Saya kira bukan soal akan terjadi, cuman saja pemerintah juga membuka diri dengan bahasa lain, bahasa investment tadi, bahasa ekonomi tidak itu. Populer, bukan populis di mata masyarakat. Betul, itu tadi kalau dilihat dari politik. Iya kan berangkat dari situ Pak kan. Tapi inilah yang harus dijembatani, inilah harus dijembatani karena kenapa? Mereka ini ya. Mungkin kalau saya tidak tahu berapa persen dia bahasa politik kalau dari pengusaha, tapi pasti majority dia bahasa ekonomi. Bahasa ekonomi lah. Ya. Artinya Pak Harso atau pemerintah itu yang harus mengedukasi kepada publik ya. Kepada publik. Nah, kembali soal yang tadi kembali seperti tadi bahwa Pak Rudi, mohon saya menghormati pendapat beliau bahwa Papua sudah rusak katanya. Itu cuma satu Freeport. Papua Nugini itu ada 12 tambang operation di sana. Ada 12. Tidak pernah dibilang Papua Nugini udah hancur, gitu kan? Kenapa begitu, Pak? Loh, memang tidak. Kan itu cuma satu sungai kan? Iya. Dari sekian panjang Papua Indonesia itu cuma segini kok, sepinsil kok itu kan? Terus ada lagi Papua Nugini. Di sini ada 12 tambang. Jadi artinya kembali lagi ke tadi penanya yang kedua, kalau mau soal kemakmuran, kembangkan juga sumber-sumber mineral yang ada di Papua. Dan berikan itu kepada orang Papua. Artinya begini Pak, kalau bicara dari kacamata investasi, seperti yang Anda katakan tadi, saya pinjam, ini jangan semua dibebankan kepada investor. Jangan semua dibebankan kepada Freeport. Papua itu loh. Iya betul. Secara general kan bukan cuma Freeport yang berinvestasi di sana. Artinya memang kalau untuk mineral sekarang cuma dia. Freeport. Tapi kalau kita bicara kesejahteraan kan bukan cuma dari mineral kan. Nah investasi lain itu kan semua masuk ke pemerintah. Dikelola pemerintah, dikembalikan kepada masyarakat. Dan mungkin kembalinya nggak benar Pak. Nah itu yang harus diawasi. Itu yang tadi saya bilang kan. EITI itu ada badan internasional mengawasi penerimaan pemerintah berapa dan dikemanakan itu. Saya sampai batuk-batuk Pak ngomongin Freeport Pak. Ya, saya pikir begini, yang ini masyarakat adalah ketika masyarakat Papua khususnya di situ ada tambang itu Freeport, kita bicara kesejahteraan, mereka hanya jadi penonton sebagian besar. Ini oke, kita tidak menyalahkan Freeport, tapi peran pemerintah di situ kan harusnya bisa lebih dominan, mengedukasi, menyiapkan mereka sehingga bisa masuk di situ kan Pak, di industrinya. Nah, itu yang tidak terjadi Pak. Apa yang harus dilakukan sekarang? Tapi juga dilihat dari sisi ini. Ada kan kemarin kan pengembangan kabupaten. Hampir semua pengembangan kabupaten yang ada sumber daya alamnya. Apakah ini tidak bukti bahwa mereka sebetulnya karena makmur mereka mau? Ya? Bagi kue tambang ya Pak. Ya? Iya. Iya. Coba
Pulau Enggano, minta nggak dia menjadi kabupaten? Karena nggak ada apa-apa kan? Iya benar. Jadi kalau dibilang tidak, bohong lah ya. Cuman bahwa kita memang sudah saatnya kita mengatur, sudah saatnya kita mengelola, mengawasi dengan baik, seperti yang saya bilang tadi, ya kan? Jadi bahwa supaya investor itu datang, gitu kan? Ya dikasih fasilitas. Ya, dan seperti yang tadi kita diskusikan, ada integrated infrastructure area ya di situ ya. Iya, dan juga fasilitas yang juga disediakan pemerintah. Sampai kantor pemerintah pun terkadang disediakan oleh pengusaha tambang kok. Oh iya. Kantornya, saya nggak usah sebutkan kantor mana itu. Oh banyak Pak. Mereka menyediakan gitu loh di situ. Sekolah, kantor polisi, ya, kantor-kantor. Nah ini kan sebetulnya kan, ya kan. Nah ini. Oke, baik. Pak Marpaung, ini kita harus akhiri sampai di sini. Tapi singkat saja, kalau statement dari Anda terkait dengan upaya renegosiasi ini. Oke lah, kita tidak bicara 30% dulu. Win-winnya akan terjadi seperti apa? Saya kira win-winnya adalah bahwa sekarang mereka mau berubah menjadi UP. Saya nggak pakai UPK ya, karena saya sebetulnya tadinya saya tidak setuju dengan UPK. UPK itu adalah untuk wilayah WPN yang akan diterbitkan jadi UP, namanya UPK. Kalau perubahan dari kontrak karya itu harusnya tidak UPK, itu UP biasa. Maka begitu dia ke UP, berlakulah semua peraturan-peraturan dari undang-undang sampai kepada turunannya yang berlaku untuk UP, kan gitu kan? Nah, jadi win-win solutionnya adalah saya kira bahwa pemerintah duduklah dan mengatakan bahwa payback semua investasi yang ada di Freeport itu sudah kembali belum? Kalau sudah kembali gitu kan? Ya sudah. Ya sudah. Nah nanti kalau kita mau hitung lagi kembali bahwa dia mau smelter, mau apa, dilihatlah dari kacamata. Ini soal keberanian kan? Kalau sudah kembali ya sudah. Tapi nggak dapat apa-apa lagi nanti kalau sudah. Oke, Pak Marpaung, stop sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak. Sampai ketemu lagi. Baik, pemirsa, demikianlah diskusi kita dalam Prime Time Talk edisi kali ini.